pemerintah dengan peraturan dan pengaturan seperlunya untuk memperoleh keadilan. Nah, itu isinya apa? Peraturan itu isinya apa? Nah, disinilah yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Ada negara yang peraturan dan pengaturan oleh pemerintahnya itu minimal. Ada negara-negara yang ikut campur pemerintahnya itu besar, bukan main, yaitu Cina. Karena apa? Karena di Cina itu kalau kita lihat sekarang nih fenomena kemajuan negara Pak Kwik, ya. Orang kan sekarang melihat bahwa bagaimana Cina itu sekarang kelihatannya kan menjadi sangat dominan nih sekarang Pak. Bahkan perekonomian dunia kelihatannya menjadi dominasi oleh Cina nih Pak. Dengan sistem sosial market ekonomi mereka nih Pak Kwik. Ini bagaimana menurut Pak Kwik nih Pak? Ya, kalau saya kan simpel sekali. Jadi saya kembali kepada definisi. Yang saya katakan, sistem ekonomi sekarang, hampir semua negara menganut satu sistem, yaitu sistem kapitalisme yang pertukaran barangnya didasarkan atas supply and demand yang dinamakan mekanisme pasar, tetapi dengan peraturan dan pengaturan oleh pemerintah seperlunya untuk memperoleh keadilan. Jadi kita bicaranya soal itu dulu. Nah, urusan adanya fintech, urusan adanya teknologi, urusan adanya bentuk koperasi dan lain-lain itu nanti bisa kita bicarakan, karena itu masalah-masalah yang tersendiri lagi. Tetapi masalah pokoknya adalah masalah ini. Nah, tadi yang dikatakan oleh Pak Said itu sudah tercakup di dalam kata-kata harus diatur oleh pemerintah dengan peraturan dan pengaturan seperlunya untuk memperoleh keadilan. Nah, itu isinya apa? Peraturan itu isinya apa? Nah, disinilah yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Ada negara yang peraturan dan pengaturan oleh pemerintahnya itu minimal. Jadi cenderung untuk menyerahkan seluruhnya kepada mekanisme pasar, kepada rakyat. Partai yang paling menonjol itu adalah Partai Republik di Amerika Serikat, yang sistemnya ke arah sana. Tetapi ada negara-negara yang ikut campur pemerintahnya itu besar, bukan main, yaitu Cina. Karena apa? Karena di Cina itu dulu 100% itu milik pemerintah. Jadi waktu mereka percaya kepada teori-teorinya Marx dan Engels yang ditambah dengan Mao, makanya namanya Marxisme, Maoisme, itu mereka mengatakan tidak boleh ada satu orang yang mempunyai modal. Dan tidak boleh ada satu orang pun yang menjadi produsen majikan. Tidak boleh. Setiap manusia adalah pegawai negeri yang digaji oleh negeri. Dan itu memang betul. Jadi pemilik-pemilik warung-warung bakmi yang kecil-kecil, semua yang ke warung di pasar, semua itu digaji oleh pemerintah. Semuanya ditentukan oleh pemerintah, produksi semua oleh pemerintah. Nah, ketika mulai sadar mereka bahwa ini sudah mulai macet, nah, maka mereka akan mengalami perubahan sangat mendasar yang lalu ikut-ikutan mekanisme pasar, tetapi dia akan mulai dengan 100% milik negara, diatur oleh negara. Dia tidak mau melepas begitu saja. Mereka memilih perusahaan-perusahaan yang bagus, itu dikelola sendiri oleh pemerintah. Yang jelek-jelek menurut pendapat mereka dijual kepada swasta. Nah, sekarang
kira-kira perbandingannya 70% dari semua perusahaan masih dimiliki oleh pemerintah. 30% sudah dimiliki oleh swasta. Di samping itu, swasta yang mau mulai dari nol dipersilahkan untuk menjadi kaya. Dan ternyata banyak yang menjadi kaya. Yang paling fenomenal tentu Jack Ma. Ya, yang paling fenomenal menjadi kaya. Jadi, tetapi bagaimana dengan Eropa Barat? Eropa Barat tidak ada paksaan. Kalau Cina dulunya dipaksa, lalu pelan-pelan sebetulnya Cina tidak ada bedanya dengan yang saya definisikan, hanya peran pemerintah besar sekali. Ya. Dengan suatu sejarah yang asal mulanya seperti yang saya gambarkan tadi, sentralistik. Tetapi bagaimana dengan Eropa Barat yang sudah sangat lama menyadari gugatannya Karl Marx, tapi tidak mau menerima cara-caranya dia, bahwa tidak boleh ada orang yang punya modal, anti mekanisme pasar. Semua harus menurut pemerintah. Itu mereka itu mempunyai sejarah yang panjang, karena sejak Karl Marx menggugat, mereka langsung bereaksi. Oleh karena itu, mereka mempunyai peraturan dan pengaturan yang boleh dikatakan ideal, sangat sempurna. Nah, sekarang ini yang nomor satu adalah Norwegia, Skandinavia nomor satu, lalu Belanda, Inggris, ya pada umumnya Eropa Barat, Jerman Barat pada umumnya mempunyai semua peraturan. Nah, kalau kita mau membicarakan apa peraturan-peraturannya itu adalah suatu topik tersendiri yang makan waktu berjam-jam. Kalau kita mau mendetail, nah, tapi terserah bagaimana. Sekarang kita mau membicarakan mengenai peraturan dan pengaturan ini atau tidak. Nah, peraturan dan pengaturan di Eropa Barat itu sedemikian rupa, secara singkat bisa saya katakan bahwa kegiatan ekonomi di Belanda itu 50% dilakukan oleh pemerintah. Atau pemerintah mempunyai pemerintah. Tidak atas dasar paksaan, secara natural, melalui demokrasi, melalui perdebatan, melalui pembentukan undang-undang di DPR. Norwegia 70% tangan pemerintah. Nah, apa semua? Kok sampai bisa 50%? Kok sampai 70%? Apa itu yang mau dibicarakan? Atau kita akhiri tentang, atau kita kembali lagi kepada konsentrasi pada yang saya kemukakan tadi, kapitalisme dan sebagainya itu betul atau tidak? Namanya berbeda-beda. Ya, negara-negara menyebut negara kesejahteraan, welfare state. Ya. Indonesia sebetulnya akan menjalankan hal yang sama, tetapi menyebut inilah sistem ekonomi Pancasila. Masih menjadi perdebatan. Tiongkok mengatakan social market economy, tapi isinya apa? Isinya sama semua. Yang berbeda kadar campur tangannya pemerintah, besar kecilnya campur tangan pemerintah, itu yang berbeda. Baik Pak Kwik, ini menarik nih Pak Kwik. Saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu, seingat saya Pak Kwik itu pernah memberikan semacam kuliah tamu di Simon University Pak, di Cina Pak. Itu bicara mengenai hal yang Bapak ceritakan tadi gitu Pak. Pada waktu di sana, pesan utama Bapak yang Bapak sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa di Simon itu apa sebetulnya Pak Kwik? Ketika itu karena itu university ya, iya Pak Kwik. Xiamen University mengundang saya untuk memberi mata kuliah, untuk memberi kuliah perdana. Jadi sebelum pembukaan tahun kuliah baru, mereka selalu mengundang, saya diundang salah satunya. Di sana ya seperti yang kita bicarakan, saya memberikan pemahaman kepada mereka tentang mengapa mereka kesasar sampai demikian lama, dan mengapa mereka beralih, dan mengapa mereka sekarang berhasil. Nah, jadi di situ oleh karena ini universitas dan kuliah saya di
Ya harus ilmiah. Ya saya lalu yang saya kemukakan adalah apa tema, prinsip-prinsipnya Karl Marx apa, dan semua prinsip Karl Marx itu atau bagian terbesar dibantah secara sangat fatal oleh Schumpeter, itu satu persatu. Yang namanya teori nilai lebih, Samenbruchs teori, Bakalambruk, kapitalisme, teori nilai lebih, teori eksploitasi atau lom, semua itu satu persatu saya kemukakan. Jadi sebetulnya tidak ada bedanya, cuma ini masalahnya seperti yang saya kemukakan yang gampang. Tetapi kalau kita ingin membicarakan satu persatu secara detail mendalam, itu bisa setiap aspek merupakan satu topik tersendiri yang sangat mendalam. Saya ambil sebagai contoh ya, soal sistem jaminan sosial. Kita hanya mengenal JAMSOSTEK, jaminan sosial tenaga kerja, yang isinya adalah jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan keselamatan kerja, lalu kemudian BPJS kesehatan dan BPJS tenaga kerja. Nah, sedangkan di negara-negara Eropa Barat itu 100 lebih dari undang-undang. Setiap sistem, setiap santunan itu dituangkan dalam satu undang-undang sampai. Jadi nanti kalau tergantung masih ada waktu atau tidak, dan tergantung Pak Rektor mau membahas atau tidak, saya bisa memberikan suatu gambaran mengenai seberapa banyak, seberapa dalam mereka melakukan peraturan-pengaturan ini. Gitu. Itu bisa menjadi topik menarik di pertemuan kita berikutnya, Pak Kwik. Ya, kita akan set waktu dan mengundang Pak Kwik membicarakan masalah itu, Pak Kwik. Sebelum kita menutup sesi ini, Pak Kwik, barangkali kalau kita turunkan nih Pak Kwik, bagaimana sebetulnya Pak Kwik sistem ekonomi di Amerika, kemudian ada di Singapura, kemudian ada di Cina, dan bahkan di Indonesia sendiri, Pak Kwik? Semuanya sama. Semuanya sama. Hanya kadar ikut campur tangan pemerintah berbeda. Di Amerika, kalau yang menjadi presiden dari Partai Republik, kecenderungannya ikut campur tangan pemerintahnya sedikit. Kalau yang menjadi presiden dari Partai Republik, itu ingin ikut campur. Sebagai contoh konkret ya, ketika Obama menjadi presiden, Obama itu ingin meniru sebanyak mungkin apa yang dilakukan oleh Eropa. Tetapi oleh Partai Republik dia dimaki-maki sebagai komunis. Jadi disitulah. Sekarang kalau kita melihat negara-negara Eropa Barat, rata-rata sudah merupakan negara kesejahteraan, welfare state, dengan peraturan-pengaturan yang banyak sekali, tapi swasta juga mempunyai kebebasan. Nah, sebetulnya cuma ada dua sistem ini. Di Indonesia pun begitu. Nah, apakah betul di Indonesia begitu? Kan baru kita diskusikan. Waktu saya tanya, boleh. Jadi semuanya boleh, asal peraturan-pengaturan oleh pemerintah. Nah, sekarang peraturan dan pengaturan oleh pemerintahnya ini yang perlu dibicarakan. Ini kalau di Eropa Barat seperti apa? Nah, kalau di Amerika seperti apa? Dan di Indonesia seperti apa? Ini yang perlu kita bicarakan. Kalau mau mengenalin satu, tapi sebetulnya secara prinsip semuanya sama. Kadar ikut campur tangannya pemerintah saja yang berbeda.